Bagaimana sih pandangan Islam atau Islam itu memandang tentang perawatan paliatif ini, Ustaz? Ya, jadi ketika tadi saat kita berbicara tentang eutanasi hidup atau euthanasia yang ternyata dilarang dalam Islam, ayat mengatakan wala taqtulu anfusakum ya di dalam surat An-Nisa ya kan. Dalam surah Al-Maidah 32 juga menyatakan tidak boleh membunuh tidak harus merawat kehidupan. Maka kalau kita melihat perawatan paliatif ini justru yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di mana kita itu harus mensyukuri hidup ini. Maka sampai kehidupan itu berakhir saat nyawa dicabut oleh Allah, maka kita harus merawat kehidupan ini dengan baik. Nah, pada kondisi-kondisi seperti tadi kita bincangkan, kondisi terminal karena penyakit tertentu, bahwa kesembuhannya itu secara teori, secara ilmu yang dikuasai manusia sekarang sudah sangat sulit. Paliatif ini bagaimana agar pasien-pasien kita terkurangi penderitaannya. Jadi problem-problem terkait penyakitnya itu bisa terkurangi, dampaknya kepada fisiknya khususnya, secara mentalnya kita kuatkan, secara spiritual juga kita beri bekal agar mempersiapkan akhir kehidupan ini dengan baik. Nah, Islam sangat mendukung perilaku mulia seperti ini. Karena paliatif ini juga bagian dari merawat kehidupan yang tadi kita ingat Al-Maidah wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Nah, bagi teman-teman yang bertugas merawat pasien, mendatangi pasien itu, kalau guru di tempat kami sering ingatlah hadis Nabi ketika mendatangi pasien, amalkan untuk menjenguk saudara kita yang sakit. Yang Nabi memerintahkan kita untuk menjenguk orang yang sakit itu. Bahkan salah satu hak muslim dari muslim yang lain adalah menengok kalau saudaranya itu sedang sakit. Sehingga ketika kita ada saudara yang sakit, ketika kita jadi petugas medis, ataupun kita sebagai seorang sahabat yang saudara-saudara kita sedang dicoba sakit seperti itu, sebetulnya kehadiran kita itu bisa menjadi bagian dari perawatan paliatif yang komprehensif. Karena ketika perawatan paliatif ini kan pendekatannya harus 4. Jadi pendekatan manusia dari sisi fisiknya, dari sisi mentalnya, dari sisi sosialnya, dan dari sisi spiritualnya. Dan itulah sebetulnya pendekatan yang komplit dari pendekatan sehat itu. Fisiknya secara teknis medis, bagaimana kita beri terapi-terapi yang bisa meringankan penderitaan. Contoh misalkan kasusnya nyeri karena kanker, bagaimana kita terapi agar nyerinya itu tidak membebani pasien tadi. Terus yang kedua, secara mental, sosial juga bagaimana dia yang sakit kan kadang sudah merasa tidak berharga. Tapi ketika ada saudara-saudara yang hadir, ada perawat yang masih mendampingi, masih ada caregiver yang menjaga agar pasien itu kebutuhan dasarnya masih bisa teratasi, dia masih merasa ada istilahnya, saya itu masih dihargai. Bukan sampah gitu ya. Terus secara spiritual, nah kita kuatkan betul. Semua orang itu akan menuju kepada kematian, maka disiapkan agar pasien di dalam perawatan paliatif itu mempersiapkan kematian dengan jika dia sabar, itu bagian dari amal solehnya. Di amal usaha kesehatan kita, ketika Tarjih sudah memutuskan bahwa terminasi hidup itu bertentangan dengan Islam, terus mendukung palliative care, maka amal usaha kesehatan kita, rumah sakit maupun klinik harus mempersiapkan diri agar bisa melakukan tugas mulia ini. Palliative care di saat sekarang kasusnya juga semakin banyak. Alhamdulillah berbagai rumah sakit kita sudah memiliki divisi yang ngurusi home care. Ini tentunya perawatannya harus
jaga agar betul-betul perawatan yang komprehensif tadi, holistik tadi, bukan hanya problem fisik tapi juga mental, sosial termasuk spiritualnya tadi. Nah, bersamaan dengan itu, rumah sakit kita sekarang dari divisi Bina Rohani di bawah direksi Al-Islam Kemuhammadiyaan juga punya program dalam rangka mempersiapkan diri menjaga menuju kematian yang baik. Kalau di PKO ada yang mengatakan divisi Husnul Khotimah, ada divisi Nafsul Mutmainnah. Itu bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan kita memiliki pelayanan paliatif yang baik. Sekali lagi, Islam mendukung agar pelayanan kita itu bisa meringankan penderitaan, ada caregiver yang bisa mendampingi agar pasien kita itu tetap mendapatkan kebutuhan dasarnya dan keluarganya pun juga bisa menjaga dengan baik. Syukur kita bisa mengantarkan husnul khotimah. Pasien tidak putus asa, sakit pun masih bisa beramal soleh dengan sikap sabarnya. Nah itu ya, jadi sekali lagi euthanasia termasuk hidup tidak boleh, palliative care harus kita dukung dan kita wujudkan. Masya Allah.